biar bagaimanapun kasih sayang dalam keluarga itu, kedekatan dalam keluarga tetap menjadi suatu hal yang didambakan untuk kita semua. Anissa di sini mengharapkan sekali bisa bergabung kembali dengan keluarga besarnya. Ada ayah kandung, ada ibu kandungnya. Yang terpenting juga adalah nenek yang membesarkan Anissa. Anissa silahkan pada kesempatan ini semoga mungkin keluarga besar Anissa baik dari ayah kandung, dari ibu dan semua om juga tante dan nenek mungkin bisa nonton Curahan Hati Perempuan. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ke papa dulu. Untuk ayah, mungkin yang jauh di sana, kalau nonton, maafin Anis ya. Anis kemarin udah ngecewain ayah. Anis kemarin udah benci sama ayah tanpa alasan yang pasti. Tapi Anis tahu kalau ayah sayang sama Anis, walaupun sekarang ayah udah rumah tangga, ayah udah gak bisa sama-sama sama Anis. Anis tahu kok ya, kalau ayah selalu doain yang terbaik buat Anis. Anis minta maaf ya, udah bikin ayah kecewa. Untuk mama, aku percaya gak ada seorang ibu yang gak sayang sama anaknya. Mama aku pasti sayang sama aku. Mungkin dia gak tahu gimana cara dia untuk ngungkapin kasih sayangnya ke aku. Aku cuma berdoa semoga mama rumah tangganya bahagia. Walaupun mama gak peduli sama aku, walaupun saat ini mama jauh dari aku, tapi mama semoga selalu bahagia. Mama gak usah pikirin Anis. Anis seneng kok ma. Anis gak bakalan nyusahin mama, gak bakalan ma bikin malu mama. Untuk ma, kalau Mbak nonton, Anis sayang sama Mbak. Anis pengen ketemu sama Mbak, pengen bisa peluk Mbak. Anis sudah mau punya anak lagi, Mak. Doain Anis ya, Mak, biar sehat. Amin. Besok kalau Anis punya duit, Anis datang ke rumah Mak. Amin, amin, amin. Baik, kita berdoakan semoga apa harapannya dari Anis bisa dikabulkan, dikasih jalan supaya bisa kembali berkumpul dengan keluarga besar. Saat ini seperti apa Anis sudah sampaikan, sudah mengandung anak kedua. Berarti kan Anis sudah punya keluarga baru ya Anis ya, bersama suami yang Anis rasanya bahagia dan mencoba membuka hidup baru sama Anis ya. Tadi Anis bilang Anis baik-baik aja, Anis bahagia dengan perkawinan sekarang, dengan suami menikah baik-baik saja, resmi diterima oleh keluarga suami juga. Aku bahagia, Mbak. Walaupun aku belum pernah tahu seperti apa keluarga suami aku. Belum aku pernah bahagia. ketemu sama keluarga suami? Belum pernah. Tapi aku bahagia. Maksudnya aku percaya kok sama suami aku. Mungkin dia belum siap. Belum siap untuk... Karena aku sama suamiku ini keadaannya mungkin sekarang Tuhan lagi kasih ujian buat kita ya. Maksudnya ya apa ya, kita lagi susah gitu, kita lagi banyak kesusahan dan mungkin suamiku nggak mau keluarganya tahu. Sama seperti halnya aku juga nggak pengen keluargaku tahu. Makanya aku nggak mau. Aku minta sama orang-orang keluargaku, orang-orang di belakang nenekku, om, tanteku, ada masalah yang mereka nggak suka sama aku, datengin rumahku gitu. Mereka tahu rumahku di mana, datengin rumahku, temuin, duduk kita baik-baik. Jangan buat berita-berita yang nggak mengenakan, ngegunjingin aku. Iya, sabar dulu ya. Ini saya terbayang nih betapa pengen cerita ya, mengeluarkan emosi panjang karena ini complicated banget, rumit gitu Mbak. Mungkin Mbak Vera boleh ya Mbak Oki ya. Mbak Vera ini gimana, karena kan emosinya besar. Betul, emosinya besar dan Anissa saat ini sepertinya sudah berusaha menerima tapi ingin mencoba untuk menjalin gitu ya. Betul. Gimana nih Mbak Ada Vera? Satu titik tadi Mbak Maudi yang kita lihat bahwa yang udah bisa diterima adalah bisa menerima bapaknya kembali, yakin bahwa ibunya mencintai, si emak juga mencintai, tapi ada satu hal yang Anda mau mempertahankan sebagai kesedihan seumur hidup dalam jangka panjang dalam diri Anda. Satu poin tadi dari awal Anda sebutkan, siapa yang membuang Anda? Kata-kata buang, kata-kata sampah,
Ya, ini adalah khas kata-kata anak-anak yang merasa nobody's child. Ya, ketika bapak ibunya pisah, bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, anaknya di tengah-tengah. Ya, ini memang penghayatan khas sekali. Semua kasus yang punya penghayatan seperti ini selalu bilang, saya dibuang, saya sampah. Ketika Anda punya skema itu di kepala Anda, seumur hidup Anda mempertahankan kesedihan bahwa Anda dibuang, padahal ada dua tokoh yang berperan penting dalam hidup Anda, sayang. Si emak, nenek Anda, dan kakek Anda. Saking cintanya mereka sama Anda, keluarga besar yang lain sampai iri loh. Sebesar itu. Ketika skema ini Anda benahi, Anda akan lebih mudah memaafkan keluarga besar Anda, bahwa status mereka membenci Anda, dengan mudah memfitnah, mengatakan hal yang bukan-bukan, sebatas karena mereka iri, mereka benci, mereka nggak dapat perhatian yang Anda punya. Siapa yang bilang Anda dibuang dan sampah yang menjijikkan? Bukan. Ubah skemanya, maafkan diri Anda. Anda justru anak yang bersih, suci, sekarang punya keluarga baru. Itu dia Mbak Maudy. Baik. Ini juga kata-katanya keluarga baru. Ini mencoba bisa membuat kehidupan Anissa ke depan dengan keluarga baru, bisa memulai supaya ini semua tali saudara yang rumit ini tidak dimulai untuk anak-anak Anissa seperti itu ya. Mbak Oki silahkan. Ya, ada 3 poin yang ingin saya bahas. Pertama adalah mempercayai kodo dan kodar, takdirnya Allah. Kemudian yang kedua tali silaturahim, dan ketiga nikah siri. Bagaimana menurut pandangan Islam? Percaya pada kodo dan kodar. Tadi berulang kali saya mendengar Mbak mengatakan bahwa saya tidak pernah meminta ini, saya tidak pernah meminta ini. Kita memang tidak pernah meminta takdir kita selalu bahagia saja, takdir kita selalu senang saja, tidak. Allah itu yang memberikan, dan tugas kita adalah menjalankan apa yang diberikan oleh Allah, menjalankan dengan tawakal Allah, yaitu berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terus-menerus seperti itu, nanti skemanya sama aja, skemanya sedih terus, kenapa sih seperti itu terus. Jadi harus dirubah, mindsetnya dirubah dengan berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan semua satu paket. Allah hari ini berikan senang, besok Allah akan berikan susah. Hari ini kita susah, jangan sedih banget, besok Allah kasih senang lagi. Seperti Allah gilir siang dan malam, Allah gilir tawa dan air mata. Jadi itu takdir. Kalau percaya takdir kodo dan kodar, yakin bahwa segala sesuatu diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Kedua, tali silaturahim. Kita berpikir, kita merasa bahwa kok lo gak ngertiin gue sih, kok kamu tidak mengerti saya, kamu datang dong sama saya. Kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk memahami kita, tapi kita lah belajar untuk memahami orang. Jadi ketika kita berpikir bahwa dia datang dong sama kita, kenapa nggak kita ubah pola pikir itu dengan mengatakan, baik, aku yang datang kepada mereka, aku yang minta maaf, aku yang tabayun, klarifikasi. Jadi kita yang muda yang datang, berulang-ulang untuk menyambung tali silaturahim yang terputus itu. Ketiga, nikah sirih. Nikah sirih ini di pandangan banyak orang ada 2 hal. Pertama, nikah di bawah tidak tercatat dalam kantor urusan agama. Kemudian nikah tanpa wali yang sah. Ini kedua beda hukumnya. Pertama, nikah di bawah tidak tercatat di kantor urusan agama tetap sah kalau rukunnya terpenuhi. Tapi yang menjadi tidak sah kalau nikah tanpa wali yang sah. La nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Wali itu fungsi wali itu apa bagi perempuan? Perempuan itu cenderung ketika menikah dia mengedepankan emosional. Ketika ada laki yang sangat cinta, dia udah nggak berpikir apa-apa lagi, pokoknya nikah. Sementara wali fungsinya adalah untuk melihat, untuk menyelamatkan si anak perempuan yang mengedepankan emosionalnya ini. Sehingga wali menjadi sangat penting. Tentunya pertama adalah ayahnya. Kalau ayah nggak ada, baru bisa saudara-saudaranya yang lain. Sekarang kenapa harus menikah? Alangkah penting kalau tercatat di kantor urusan agama. Nikah sirih sah, tapi kalau misalnya tidak tercatat di kantor urusan agama, administrasi susah. Kita buat KTP, KK semua susah. Administrasi negara semuanya susah. Ketika terjadi apapun, kita berharap menikah itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa menggugat. Ya. Itu pentingnya untuk menikah secara agama juga. Ya, insya Allah satu hari nanti. Amin. Silahkan dipertimbangkan di Anissa ya nanti ya. Baik, ini sudah kita dengarkan curahan hati dari Anissa, dan kita akan segera mengundang curahan hati perempuan dari sahabat perempuan yang kedua. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali.